Sementara itu, saudara, tim pemenangan Prabowo Gibran rencananya akan mengembangkan soal koalisi partai politik yang ada di pemerintahan nantinya usai penetapan presiden dan wakil presiden terpilih 2024 yang ditetapkan oleh Komisi Pemilihan Umum pada Rabu pagi. Kepada partai-partai koalisi, kami berharap kita semua akan terus bersatu dalam pemerintahan Prabowo Gibran, dan kami akan terus mengembangkan koalisi karena kita memerlukan Indonesia yang kuat, pemerintahan yang kuat untuk menatap masa depan Indonesia yang lebih baik. Kontestasi telah selesai. Pertandingan telah selesai. Kompetisi sudah usai, begitu KPU resmi menetapkan pasangan Prabowo Gibran menjadi pemenang di pemilihan presiden 2024. Presiden terpilih Prabowo Subianto pun mengajak seluruh elit tinggalkan perbedaan untuk bersatu. Kita perlu diskusi di antara semua pimpinan masyarakat, pimpinan politik untuk mencari perbaikan sistem. Sebagai langkah awal, Prabowo pun langsung membuka peluang kerjasama dengan menemui Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar di kantornya di DPP PKB. Sebagai sahabat lama, Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar pun menyambut baik kerjasama yang ditawarkan dengan menyerahkan 8 agenda perubahan kepada Prabowo. PKB dan Gerindra ingin terus bekerja sama lebih produktif lagi, apalagi Pak Prabowo sebagai presiden menghadapi berbagai agenda pembangunan yang begitu menantang di masa yang akan datang. Bagi kepentingan itu maka kita berharap PKB dan Gerindra terus menjalin kerjasama dalam berbagai bidang legislatif maupun di berbagai ikhtiar mewujudkan suksesnya menuju masyarakat adil dan makmur. Lalu, bagaimana nasib Partai Nasdem setelah koalisi perubahan bubar jalan? Ketua Umum Partai Nasdem Surya Paloh tampaknya belum final memutuskan apakah berada di luar atau masuk ke dalam pemerintahan. Maksudnya pasti apakah ini masuk dalam pemerintahan atau luar pemerintahan. Nah, ini kita sedang kaji bersama juga. Jadi belum sampai ke tahap final. Saya mulai katakan sama teman-teman PKS, coba renungkan baik-baik, apa yang terbaik bagi negeri ini. PKS di luar pemerintahan apa di dalam pemerintahan. Tetapi bagi saya, yang saya pahamin, ada kesamaan PKS sama Nasdem itu. Apa kesamaannya? Siap dua-duanya. Lain halnya dengan PDI Perjuangan yang lantang menyebut siap berada di luar pemerintahan sebagai penyeimbang. Meski berbeda pandangan politik, hubungan Prabowo-Mega dipastikan tetap berjalan baik. Saya lihat yang selama ini terjadi, kalau sikap ibu seperti ini kecenderungan bisa salah, bisa juga benar. Kecenderungan kita ada di luar pemerintahan. Cara pribadi saya kira Ibu Mega dengan Pak Prabowo itu bersahabat dengan baik, ya, berteman baik. Tapi kan harus bisa dibedakan mana urusan pribadi, pertemanan, dan urusan organisasi dan kenegaraan. Dan juga kita harus juga pertimbangkan Pak Prabowo dan koalisi yang besar sekali. Ya, koalisi besar di sana, mereka sudah berjuang dengan susah payah dari awal. Lalu di ujung kita bergabung di sana itu juga bisa mengganggu konsentrasi koalisi dan kesepakatan yang sebenarnya sudah terjadi. Jika melihat koalisi partai politik pendukung Prabowo Gibran di parlemen, setidaknya koalisi Prabowo Gibran punya 280 kursi dari 580 kursi. Itu artinya Prabowo Gibran hanya butuh 1 tambahan partai politik lagi agar menjadi kuat di parlemen untuk 5 tahun ke depan. Tentu yang kini jadi pertanyaan, siapa partai politik yang bakal resmi merapat ke koalisi pemerintahan Prabowo Gibran? Tim Liputan, Kompas TV.